Halo semuanya, kembali lagi sama aku Farel, mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau, jurusan Sistem Informasi, generasi 24. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai remote repository, GitHub, dan juga project dari Bina Desaku. Ini adalah progresnya ya. Oke, pertama-tama kita akan mulai terlebih dahulu dengan remote repository. Apa sih remote repository itu? Nah, jadi remote repository itu adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan atau commit dari local repository. Jadi setelah riwayat commit tersimpan di server, repository tersebut dapat dengan mudah diakses secara online, baik oleh individu maupun oleh tim, sehingga memudahkan kolaborasi, menjaga backup kode tetap terpusat. Nah, jadi kalau workflow itu ibaratnya seperti ini. Semuanya bermula di working copy, yaitu kita berada di file kita sebelum masuk proses add, tambahkan ke staging area. Lalu setelah kita berada di staging area, kita kita commit agar dia tersimpan di Git repository. Nah, semuanya ini masih berada di lokal komputer kita, belum diupload ke cloud, ke GitHub. Nah, setelah itu kita lakukan GitHub push. Dihapus ini berfungsi agar semua yang tersimpan di lokal kita itu bisa disimpan secara online melalui cloud di GitHub. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa contoh jenis remote repository. Yang pertama ada public repository, itu bisa dilihat oleh siapa saja karena dia open source. Lalu ada private repository, hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki akses. Lalu ada self-hosted atau bisa Jadi dia bisa diinstal dan dikelola pada server sendiri. Lalu ada cloud service yang menggunakan layanan hosting yang telah ada. Nah, contoh-contoh cloud service itu ada GitHub ini, dan ada GitLab, lalu ada Bitbucket. Nah, di antara tiga ini yang paling populer itu adalah GitHub, karena dia banyak open source-nya. Nah, sebelum lanjut, aku akan menunjukkan terlebih dahulu progres dari project Nadesa yang telah aku buat, yang bertemakan fasilitas desa dan peminjaman ruang. Nah, kali ini aku sudah menambahkan fitur login yang ada syarat-syaratnya, yaitu kalau misalnya tidak bisa passwordnya tidak sesuai dengan username, maka tidak akan bisa lanjut. Misalnya, aku tuliskan var dengan huruf kecil, lalu tuliskan FAR huruf besar di bawahnya, maka ketika login dia tidak akan bisa karena tidak cocok. Nah, sehingga harus memenuhi kecocokan agar memenuhi syarat. Nah, misalkan tuliskan var dua-duanya huruf besar. Nah, setelah ini baru login. Nah, baru akan masuk ke halaman success page yang akan menunjukkan kalau kita telah berhasil login. Lalu kita bisa langsung kembali ke dashboard. Nih. Nah, jadi sebelum lanjut, aku akan menjelaskan terlebih dahulu controller dan views yang aku gunakan untuk membuat halaman login form tadi. Nah, perlu diingat karena aku belum menggunakan database, jadi semua datanya masih bersifat dummy atau disimpan dalam controller. Nah, di sini ada public function index yang digunakan untuk mengakses halaman login form tadi. Lalu ada public function login, yang ini untuk digunakan untuk menangani proses login. Lalu ada request validate beserta semuanya username, password yang membutuhkan minimal 3 karakter, lalu membutuhkan adanya huruf kapital. Nah, lalu ada sini ada username wajib diisi. Ini ada syaratnya. Nah, lalu di sini ada inputnya. Ini digunakan untuk mengambil data yang diinputkan. Jadi di sini adalah untuk validasi datanya. Lalu di sini untuk mengambil datanya. Nah, lalu ini akan mengembalikan datanya apabila sukses. Nah, ini apabila error dia akan menunjukkan bahwa error atau username dan password tidak cocok. Nah, jadi ini adalah tampilan dari views-nya, views login form.php. Nah, di sini sudah ada logika yang digunakan apabila misalnya
terjadi kesalahan pada login. Nih, apabila di error maka menunjukkan pesan error. Kemudian ada di sini ini adalah pesan validasi ya. Apabila ada kekosongan, apabila ada data kosong atau terlalu pendek, maka akan menampilkan dari sini. Maka akan melakukan validasi dari sini. Ini di bawahnya adalah form login. Form ini digunakan untuk mengirim data ke URL out login. Jadi dia akan diproses oleh function login yang ada di out controller tadi. Nah, lalu di sini ada input-inputnya, input username, input password, lalu ada tombol login. Nah, kemudian ada di success blade ini juga halaman sukses loginnya dengan CSS sederhana. Login telah berhasil. Jadi hanya menampilkan kalimat-kalimat bahwa login telah berhasil dan akan ada tombol untuk kembali ke dashboard. Nah, selanjutnya aku akan menunjukkan cara menggunakan GitHub, cara menyimpan data-data file yang telah kita save di local website tadi agar bisa di-save ke GitHub. Nah, pertama-tama kita perlu login terlebih dahulu ke GitHub-nya. Di sini aku udah punya akun. Nah, jadi sekarang kita hanya perlu membuat repositorinya aja. Kita tekan new repository. Nah, sini kita buat namanya sesuai dengan project kita. Misalnya tadi aku membuat fasilitas desa dan peminjaman ruang. Deskripsinya ini boleh diisi fasilitas desa dan pemin wah, visibility-nya di private aja. Nah, setelah itu kita bisa tekan langsung untuk create repository. Langsung selesai. Nah, jadi sebelumnya kita perlu pastikan terlebih dahulu apakah username atau user email yang kita gunakan di local web story di Git kita sudah sesuai dengan akun yang telah kita buat di GitHub. Kita perlu cek terlebih dahulu, misalnya di sini kita cek di profil, ini username dan email. Nah, cara untuk mengeceknya kita cek dari VS Code. Nah, kita bisa klikkan git config list. Nah, sini terlihat kalau username saya dan username di Git di lokalnya dan di GitHub-nya berbeda. Jadi saya harus ubah terlebih dahulu. Kalau emailnya udah sama. Jadi git config min lokal user.name ini agar sesuai dengan yang ada di GitHub. Lalu enter. Nah, mari kita cek terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Nah, di sini sudah sama ya dengan yang ada di sini. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita menambahkan koneksi remote repo kita ke local repo yang sesuai dengan yang ada di GitHub. Jadi kita ketikkan git remote add GitHub dengan link kita tadi dan enter. Nah, lalu untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum, kita ketikkan git remote min v. Nah, kalau seperti ini berarti kita telah berhasil menambahkan remote repository kita ke GitHub. Nah, ini kita akan mencoba untuk melakukan eh, mengirim perubahan lokal ke remote dengan menggunakan git push. Tekan git push. Nah, ini berarti, nah kalau ada error seperti ini berarti inisialisasi awal git belum dilakukan. Jadi dia nggak tahu harus melakukan push, push kemana. Jadi oleh karena itu kita perlu melakukan git push min set upstream GitHub master.
Selanjutnya akan tampil pop-up seperti ini. Pop-up ini untuk sign in ke GitHub, pilih dengan browser, kita tunggu. Lalu ketika udah berhasil, saya tetap periksa dulu. Nah, inilah tanda apabila Git-nya sudah berhasil kita konekkan. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk menyambungkan Git ke dalam GitHub. Jadi kita telah bisa menyambungkannya. Kita bisa cek langsung aja apakah sudah sambung. Nah, di sini biasanya sudah lihat nih seperti ini. Kita bahkan bisa mengecek total history dari commit kita. Ini sudah ada dua yang saya lakukan. Nah, dengan begini kita sudah berhasil untuk menggunakan GitHub. Dan implementasinya sudah berhasil. Nah, jadi di sini untuk contoh kita mungkin bisa tunjukkan, kita bisa menggunakan git add dulu. Kemudian kita bisa git commit. Kita bisa cek dulu git status. Nah, ini berarti sudah berada di working area. Lalu kita bisa commit aja agar bisa disambungkan ke lokal repository. Kemudian kita membuat dash. Yang kemarin saya lupa untuk save juga, jadi saya akan save sini langsung. Membuat dashboard, out, dan halaman login, insert semuanya sekalian controller. Nih, semuanya udah save. Kita bisa cek di status. Wah, berarti ini udah kosong. Nah, di sini kita bisa langsung cek saja apakah sudah disimpan di belum disimpan. Jadi kita perlu lakukan git push terlebih dahulu. Nih, git push sudah berhasil. Kita cek di sini. Nih, sudah ada 3 commit yang telah dilakukan. Nah, commit terbaru nih. Commits on October 5, 2025. Nah, ini udah ada. Nih, udah save semua perubahan yang telah dilakukan. Jadi ini semua sudah disimpan di sini. Nah, selanjutnya saya akan demokan apabila kita kehilangan file folder project kita tadi. Misalnya misalnya nggak sengaja nih kehapus. Misalnya. Oh iya, ini belum ke close ya. Kita close lebih dahulu. Nih, saya menemukan sana nih. Kita kehilangan file folder kita tadi. Nah, kita bisa merestore-nya dengan menggunakan git clone. Pertama ya kita perlu menyalin ini terlebih dahulu, menyalin HTTPS-nya, salin, lalu kita pindah ke Visual Studio Code, lalu kita buka folder tadi, folder www-nya ya. Sini www. Nah, ini kita bisa buka lebih dahulu. Nah, di folder ini terlihat ada folder sebelumnya, folder belajar dan file doc. Nah, kita bisa langsung view dulu penggunaan terminal. Lalu kita ketikkan git clone. Kita ketikkan git clone link tadi, lalu nama foldernya FTPR admin. Lalu enter. Lalu dia akan melakukan proses cloning. Nah, di sini. Ini udah siap ya. Cepat banget rupanya. Nah, sebenarnya kita perlu close terlebih dahulu. Kita buka langsung aja. Karena kita tadi itu kan dari luar. Sekarang kita harus masuk ke dalam foldernya. Jadi kita close folder www ini, kita close dan langsung buka folder spesifiknya.
Nah, entar. Lalu di sini kita harus ketikkan terlebih dahulu eh, ininya. Kita harus merestore semua yang nggak ada di sini. Jadi sebenarnya kalau ketika kita melakukan clone ini, ada beberapa file yang tidak ada di sini. Jadi ya kita perlu melakukan restore dengan cara melakukannya untuk cara merestore-nya adalah dengan mengetikkan composer update. Nah, dalam begini semua file-file yang tadi itu akan dikembalikan dengan cara composer update. Nih, vendornya balik nih. Misal, ini tunggu aja sampai selesai. Biasanya agak lama, tergantung kecepatan memori kita. Nih, komposer lognya balik. Kita tunggu. Banyak ya yang di ekstrak. Kita tunggu dulu guys, sampai selesai. Nah, ini udah selesai nih. Semuanya udah down, 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 down. Nah, sebelum lanjut, sebenarnya proses kita belum selesai karena kita belum menambahkan file env. Nah, caranya kita tambahkan terlebih dahulu file env, titik env. Nah, di mana sih isinya? Kita bisa ambil isinya itu dari env example ini. Kita salin, kita copy di sini. Nah, kita ubah terlebih dahulu connection-nya. Eh, aduh salah. Kita ubah menjadi MySQL. Nah, sebenarnya proses ini belum selesai karena kita sebenarnya butuh key. Ini, key ini. Nah, gimana sih cara kita untuk mendapatkan key ini? Kita bisa menggunakan PHP, komen ini PHP, apa nih? PHP, artisan key generate. Nah, terus dapat key-nya, baru deh kita bisa menggunakan file ini. Nah, jadi apa sih fungsi dari key ini? Key ini tuh digunakan untuk menjaga keamanan data kita, untuk dienkripsi datanya. Dia jadi untuk mengamankan reset password kita dan remember me. Lalu juga ini berguna untuk keamanan aplikasi Laravel agar data tidak bisa dapat dibaca oleh pihak luar. Oleh karena itu, key ini sangat penting. Saya coba run, apakah bisa? PR, admin, nah, ini udah bisa, kita coba ke dashboard langsung. Ini udah bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya eh, file folder kita dihapus, jadi kita masih bisa menggunakan clone agar agar saya dapat kembalikan. Nah, jadi eh, penggunaan GitHub ini ketika melakukan project itu sangat-sangat worth it untuk digunakan karena kalau misalnya foldernya hilang, kita masih bisa melakukan restore dengan melakukan git clone dari folder yang hilang tadi. Nah, jadi kita hanya perlu mengisi-isi sedikit lagi, misalnya kayak melakukan tadi tuh menambahkan update komposernya. Ini yang JSON komposer ini, komposer log. Lalu kita tinggal nambahin env-nya. Jadi env ini juga sebenarnya sangat penting karena dia adalah environment, jadi tempat Laravel menyimpan semua pengaturan rahasia di lingkungan kerja aplikasi. Jadi ya kita sangat memerlukan env ini. Dan env example ini sangat perlu juga apabila ketika melakukan clone tadi tuh, env yang utamanya kan hilang. Nah, env example ini tidak hilang. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengisi data env-nya.
Jadi ya semua itu sangat-sangat penting di sini agar, bisa workflow-nya berjalan. Nah ini juga, history ini juga sangat penting ya teman-teman, karena kita bisa melihat nih apa aja yang telah kita lakukan. Misalnya ada perubahan-perubahan, kita bisa lihat dari sini. Nah, oleh karena itu GitHub ini sangat penting. Bukan GitHub-nya sih, tapi remote repository itu sangat penting. Jadi, semua komit kita dapat terbaca. Selain itu, kita juga bisa menjaga keamanan apabila terjadi sesuatu yang tidak ketika pelaksanaan proyeknya. Ya, jadi terima kasih telah menonton video penerapan GitHub atau penggunaan dari Remote Repository. Saya Farelity Nugraha. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, kesalahan penerapan, penggunaan segala macamnya. Saya minta maaf karena materinya cukup rumit. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.